Sambas. Sidang Pengadilan Negeri Sambas terkait perkara sengketa tanah masih berlanjut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas menawarkan mediasi elektronik atau manual, agar sidang tidak memakan waktu yang berlarut-larut dan ketemu jalan keluarnya. Ini menurut Lipi SH. Izin Bang, dengan Bapak Lipi kan sebagai selaku kuasa hukum dari Syafiq Ahmad, seperti apa Bang hasil sidang hari ini? Hari ini adalah sidang keempat kalau tidak salah saya. Kelima ya, sidang kelima. Ada dua sidang sebelumnya itu yang belum hadir, yaitu Ibu Wajihah dengan Saudara Andre tidak hadir, dan akan dipanggil kembali. Ternyata hari ini mereka tidak hadir begitu, tetapi menurut tadi majelis hakim ini sudah panggilan sah kepada mereka, tapi mereka masih tetap tidak hadir, itu hak mereka begitu. Dan kami melihat bahwa tadi persidangan ini sangat baik, berjalan dengan lancar begitu, di mana para pihak, para penggugat dan patugat juga hadir, baik melalui kuasanya juga oleh para pihak begitu. Lalu agenda hari ini kita merupakan mediasi pertama yang dilakukan langsung oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas begitu. Cuma mediasi hari ini ditunda. Pertama, penundaannya masing-masing pihak akan membuat resume. Dalam resume itu akan disebutkan nanti apakah akan tetap berlanjut atau tidak. Dalam resume itu nanti akan dijelaskan apakah yang menjadi permintaan kami kepada para tergugat begitu dalam upaya menyelesaikan persoalan ini. Maka tergugat pun juga demikian. Lalu yang kedua, penundaan mediasi hari ini juga majelis hakim mediasi ini meminta bahwa prinsipal masing-masing dalam perkara ini, baik dari penggugat maupun tergugat, hadir langsung, karena para prinsipal yang bisa menentukan apakah akan meneruskan bersidang dalam proses hukum nanti di pengadilan atau tidak begitu, kalau kuasanya hanya mewakilkan. Jadi itu dua alasan yang menjadi dasar kenapa sidang mediasi hari ini ditunda. Jadi seperti itu. Apakah dijadwalkan ke depannya? Sidang kembali kita Senin depan. Yaitu Senin depan tanggal 15 bulan 7 2024 jam 2 siang. Itu sidang kembali, agendanya sama, agenda mediasi gitu. Terkait yang tergugat dua itu ada dua tergugat yang tidak hadir. Bagaimana langkah-langkah tentang ketidakhadiran mereka dalam persidangan, Bang? Pertama, kami melihat memang kami berharap mereka hadir dalam mediasi kali ini gitu, apalagi mereka sudah dipanggil berulang-ulang dan panggilan itu sangat patut kepada mereka gitu. Berkenaan dengan mereka tidak hadir, memang itu di luar kemampuan kami lah kan, karena memanggil mereka kan pengadilan begitu, bukan kami begitu. Kami sangat berharap mereka hadir supaya duduk perkara pada pokok perkara ini begitu bisa menjadi terang dan jelas. Upaya kami ini kan bagaimana bang ini supaya cepat selesai gitu. Nah, penyelesaian persoalan ini salah satu Pengadilan Negeri Sambas sudah benar. Mereka mendorong kita untuk melakukan mediasi keluarga dulu. Pengadilan juga sudah menunjuk hakim yang sudah bersertifikat bermediasi kita, dengan harapan barang ini bisa diselesaikan di tingkat mediasi supaya kita berlanjut kepada proses persidangan. Nah, manakala para pihak di sini nanti kalau ada yang tidak hadir, ada yang hadir, maka menurut kami juga menyita tangan sendiri. Ini juga bisa menjadi poin, bisa juga membuat, karena sekali lagi prinsipal ini kan dari tergugat, namun mereka harus hadir untuk bisa menjelaskan persoalan ini sedetail dan secermat mungkin gitu. Konsekuensi hukum kalau ketidakhadiran mereka seperti apa, Bang? Kalau konsekuensi yang hukum, Abang ketahui, bagi para pihak yang menolak untuk hadir padahal mereka sudah dipanggil dengan patut dan benar, artinya mereka melepaskan hak-hak hukumnya. Mereka tidak menggunakan hak-hak hukumnya sebagaimana yang sudah disediakan oleh pengadilan begitu kepada mereka gitu. Nah, dengan mereka tidak hadir dan tidak menjawab apa yang kami tuduhkan pada mereka sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, itu bisa saja menurut kami dia membenarkan gugatan kami. Seperti itu. Apakah ketidakhadiran itu ada tertulis dengan alasan tertentu? Tidak hadir, mereka hanya menyebut dia tidak memberikan alasan secara resmi. Ketidakhadiran Pak Tugas tadi itu ada dua yang tidak hadir begitu. Tetapi ada berapa yang tidak hadir? Ini lebih dari satu yang tidak hadir begitu. Ada sekitar 3 atau ada sekitar 6 orang yang tidak hadir dalam gugatan ini. Berarti menambah poin-poin untuk penilaian terkait persidangan ini, Bang ya?
Ya, dengan tidak adanya mereka, kami melihat bahwa mereka melepaskan hukumnya dan itu menguntungkan bagi kami begitu. Karena dia tidak hadir, kita akan memiliki dasar hukum juga untuk menyatakan bahwa dengan tidak hadir mereka, mereka tidak membantah apa yang kami tuduhkan kepada mereka, mereka tidak menolak apa yang kami tuduhkan kepada mereka, maka apa yang kami tuduhkan dalam gugatan kami uraikan gugatan kami benar adanya. Terkait mediasi yang disampaikan oleh pihak persidangan tadi kan menyampaikan mediasi Bang ya. Poin-poin itu apakah merupakan suatu langkah-langkah restoratif justice dalam hal itu Bang? Ya, mediasi di pengadilan negeri dasar hukumnya itu Perma nomor 1 2016 tentang mediasi. Tujuan mediasi itu memang mengejar untuk RJ tadi itu, restoratif justice tadi, supaya bisa terwujud. Ini kan upaya pengadilan dan upaya para pihak untuk menyelesaikan persoalan ini di luar pengadilan begitu, supaya nanti semoga-moga lah dengan mediasi ini RJ terbentuk, terjadi, para pihak juga akhirnya ada solusi begitu dan tidaklah sampai kepada persidangan begitu. Tapi kalau salah satu pihak tidak setuju, akhirnya ini kan jadi kami juga berharap ini bisa selesai dengan cepat begitu. Tetapi ini kan sangat bergantung kepada para pihak, para prinsipal kami gitu. Apakah mereka nanti, apakah tawaran yang ditawarkan oleh kami akan diterima oleh tergugat, atau sebaliknya apakah tawaran dari tergugat akan menerima tawaran akan kami terima. Ini ada dua hal yang memang penting akan didudukkan gitu. Jadi kami melihat upaya ini adalah upaya yang baik supaya barang ini segera selesai dengan mediasi tadi. Ada yang mau ditambahkan dalam hal ini Bang? Sampai tadi Adwin, penggugat keempat. Kalau menurut Abang terkait kasus sengketa tersebut yang Abang tangani dalam hal ini, apakah disinyalir dugaan mafia tanah dalam hal itu Bang, yang Abang ketahui selama ini? Kami tegaskan bahwa penyerobotan menduduki menguasai tanah almarhum Syafi'i Ahmad sebagai pewaris yang hari ini dikelola, dimanfaatkan oleh para ahli waris itu Adwin dan anak-anaknya ini, anaknya Pi Ahmad, jelas inilah pekerjaan mafia tanah. Modusnya pernah saya jelaskan bahwa mereka secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh pemilik yang sebenarnya membuat, menguasai, mengubah nama desanya, membuat surat menggunakan desa lain pada letak tanah itu berada di desa lorong. Ini adalah modus-modus kinerja daripada mafia tanah. Itu karena mafia tanah dalam melakukan pekerjaan untuk menguasai barang lain, dia memang menciptakan konflik. Apalagi kalian kami ini anak-anaknya almarhum Syafi'i Ahmad ini orang yang tidak mampu, orang yang miskin, yang tidak berdaya dan buta hukum begitu. Bertahun-tahun mereka memendamkan persoalan ini. Hanya dilawani orang yang punya pendidikan, yang secara material mereka mampu begitu. Jadi mereka berpikir bagaimana melawan mereka, padahal itu hak mereka. Dari mana mereka tahu haknya? Berdasarkan surat SKT tahun 1980 itu gitu. Lalu bertahun-tahun mereka memendam ini, akhirnya ketemulah dengan kami. Kami lakukan gugatan. Nah, gugatan ini kami lebih sebenarnya kita mau membongkar kinerja mafia tanah yang hari ini benar-benar sudah masif di Samas. Gitu. Salah satunya di perkara ini ada mafia tanahnya. Berarti disinyalir ada dugaan mafia tanah dalam hal ini Bang ya? Iya. Disinyalir, bahkan kami lihat ini adalah apa yang dibuat dalam peristiwa gugatan hukum kepada tanahnya penggugat keempat ini. Memang ini adalah ciri-ciri kinerja mafia tanah. Kalau menurut Abang pasal-pasal yang dikenakan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan praktek-praktek mafia tanah dalam hal itu seperti apa Bang? Jelas. Pasal-pasalnya ya. Pertama, hukumnya. Perbuatan mafia tanah selalu menimbulkan kerugian kepada pemilik yang sah. Sebagaimana ketentuan pasal 1365 Perdata. Nah, segala perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka orang lain yang merasa dirugikan itu berhak menuntut orang yang menciptakan kerugian itu. Gitu. Nah, terus unsur pidananya kita melihat. Sebab perbuatan juga masuk ke pasal 365 KUHP. Gitu. Ini ada menduduki tanah orang tanpa izin. Apalagi orang tuanya si Adwin ini, bapaknya bernama Syafi'i Ahmad ini sudah menguasai tanah itu sejak tahun 1980. Sekarang sudah 2024, artinya dia menguasai tanah itu sudah 40
44 tahun. Ya kan? 44 tahun yang menguasai tanah itu. Begitu. Ancaman kira-kira Bang? Gimana? Ancaman. Kalau 345 KUHP ini kan perampasan hak namanya. Ancamannya memang 4 tahun begitu. Kalau 1365 ini Perdata ini begitu, ini kan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Memang salah satu menuntutnya yang melalui pengadilan perdata gitu, di pengadilan umum itu pengadilan negeri. Ini kan masalah sengketa tanah ini kan termasuk perdata Bang ya? Ya. Kasus ini apakah ada pidana Pak dalam hal itu Bang? Kita akan cek Bang. Pertama, apakah ada pihak yang mengetahui penerbitan surat itu? Apakah tanda tangan mereka ini diduga dipalsukan atau tidak gitu? Nah yang kedua, siapa yang mengubah status desa ini? Kok lo tiba-tiba menjadi masuk ke desa Kartiasa bukan ke desa Lorong? Padahal beberapa dokumen-dokumen kita menunjukkan bahwa ini adalah desa Lorong begitu. Nah ini juga bagian-bagian yang dapat dipidana karena dia bisa menyebarkan informasi bohong begitu. Nah dalam surat penyuratnya patut nggak desa terkait ini menerbitkan dokumen padahal itu bukan desa dia? Ada penyalahgunaan jabatan wewenang di situ untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan ini masuk ke tindak pidana. Ini kan yang kita ketahui disinyalir duga-dugaan yang dilakukan aktor-aktor intelektual dalam hal itu Bang. Jadi berarti ada unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam hal itu Bang ya? Ada. Di mana kita tahu bahwa ada dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang di situ? Pertama, tanah itu jelas dalam suratnya tersebut terletak di Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Tetapi oleh pemilik jabatan ini diubah desanya menjadi Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Nah, pengubahan inilah yang kita sebut dengan ada penggunaan jabatan dan wewenang, sehingga surat-surat para tergugat ini berada di Desa Kartiasa, bukan di Desa Lorong. Padahal sah kok wilayah itu di Desa Lorong begitu. Nah, disinilah hanya yang punya kuasa yang bisa mengubah itu. Belum lagi masuklah kata di tergugat, begitu, tergugat BPN. Kenapa tidak cermat, tidak dengan teliti letaknya surat menyuratnya begitu? Kalau ini ada dokumen orang lain yang ada di situ. Kenapa kami dari BPN di situ? Mereka tidak cermat, tidak hati-hati, tidak teliti, gitu. Padahal kalau kita lihat kepemilikan tanah milik Safi Ahmad Almawi ini sudah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria. Kami juga melihat pendaftaran tanah yang dibuat oleh para tergugat begitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pendaftaran Tanah, dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Gitu. Siap. Oke, makasih. Dah semua oke Bang.